Sang Juru Selamat, kami sudah berdoa dan kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan yang Maha Besar. Haleluya, amin. Mari ya teman-teman ya, yang masih stay ya, boleh bergantian bantu tap-tap layar supaya kuat, karena terkadang aku saat deklarasikan Alkitab tiba-tiba rungkat teman-teman, entah kenapa. Karena firman Tuhan ini memang sangat berkuasa dan menggetarkan jiwa teman-teman ya. Tetap semangat, terima kasih semuanya. Mari kita mulai. Yeskiel pasalnya 41. Kemudian dibawanya aku ke dalam ruang besar bait suci, dan ia mengukur tiang temboknya yang sebelah sisi 6 hasta tebalnya, dan yang sebelah sana 6 hasta juga. Lebar pintu itu adalah 10 hasta, dan lebar dinding sampingnya adalah 5 hasta sebelah sini dan 5 hasta sebelah sana. Panjang ruang besar diukur juga, tempat 40 hasta dan lebarnya 20 hasta. Lalu ia sampai ke ruang dalam. Ia mengukur tiang temboknya, tebalnya 2 hasta, dan lebar pintu sendiri 6 hasta, dan lebar dinding sampingnya 7 hasta sebelah sini dan 7 hasta sebelah sana. Ia mengukur panjang ruang dalam itu 20 hasta, dan lebarnya 20 hasta sesuai dengan lebar ruang besar. Lalu ia berkata kepadaku, inilah tempat maha kudus. Kemudian ia mengukur dinding bait suci itu 6 hasta tebalnya, dan lebar kamar tambahan yang terdapat di sekeliling bait suci itu 4 hasta. Kamar-kamar tambahan itu ada 3 tempat, dan pada satu tingkat terdapat 30 kamar. Pada sekeliling dinding bait suci ada ceruk-ceruk untuk mengokohkan kamar-kamar tambahan itu, sebab kamar-kamar itu tidak digabungkan pada dinding bait suci. Ia mengukur tiang temboknya, tebalnya 2 hasta, dan lebar pintu sendiri 6 hasta, dan lebar dinding sampingnya 7 hasta sebelah sini dan 7 hasta sebelah sana. Ia mengukur panjang ruang dalam itu 20 hasta, dan lebarnya 20 hasta sesuai dengan lebar ruang besar. Lalu ia berkata kepadaku, inilah tempat maha kudus. Kemudian ia mengukur dinding bait suci itu 6 hasta tebalnya, dan lebar kamar tambahan yang terdapat di sekeliling bait suci itu 4 hasta. Kamar-kamar tambahan itu ada 3 tempat, dan pada satu tingkat terdapat 30 kamar. Pada sekeliling dinding bait suci ada ceruk-ceruk untuk mengokohkan kamar-kamar tambahan itu, sebab kamar-kamar itu tidak digabungkan pada dinding bait suci. Dan kamar-kamar tambahan semakin lebih besar dari tingkat pertama sampai tingkat ketiga, selaras dengan bertambah besarnya ceruk-ceruk pada tiap tingkat sekeliling bait suci itu. Ada tangga menuju ke atas, dan dengan demikian orang dapat naik dari tingkat bawah ke tingkat atas melalui tingkat tengah. Aku melihat bahwa alas bait suci itu lebih tinggi dari sekelilingnya. Dasar kamar-kamar tambahan itu berukuran 1 tongkat penuh, yaitu tingginya 6 hasta. Tebal dinding yang sebelah luar kamar tambahan adalah 5 hasta. Lebar bagian alas bait suci yang dibiarkan kosong adalah 5 hasta. Di antara alas bangunan itu dan bilik-bilik ada jarak 20 hasta sekeliling bangunan itu, dan pintu-pintu kamar tambahan keluar ke bagian yang kosong itu. 1 pintu di sebelah utara dan 1 pintu di sebelah selatan, dan lebar tempat yang kosong itu adalah 5 hasta sekeliling. Bangunan yang terdapat di lapangan tertutup yang di sebelah barat lebarnya 70 hasta, sedang dinding yang mengelilinginya tebalnya 5 hasta dan panjangnya 90 hasta.
Lalu ia mengukur bait suci itu, 100 kosong itu. Satu pintu di sebelah utara dan satu pintu di sebelah selatan. Dan lebar tempat yang kosong itu adalah 5 hasta sekeliling. Bangunan yang terdapat di lapangan tertutup yang di sebelah barat lebarnya 70 hasta. Sedang dinding yang mengelilinginya tebalnya 5 hasta dan panjangnya 90 hasta. Lalu ia mengukur bait suci itu, 100 hasta panjangnya, dan lapangan tertutup bersama bangunan dan dindingnya, 100 hasta juga. Begitu juga lebarnya muka bait suci bersama lapangan tertutup sebelah timur, 100 hasta. Kemudian ia mengukur panjang bangunan yang terdapat di lapangan tertutup sebelah barat bersama serambi-serambinya di kedua belah, 100 hasta. Ruang besar, ruang dalam, dan balai luar ditutupi dengan papan, dan sekeliling ketiga ruang itu ada jendela-jendela yang berbidai, dan serambi-serambi di hadapan ambang itu seluruh bait suci ditutupi dengan papan, mulai dari lantai sampai ke jendela-jendelanya, sedang jendela-jendela itu terlindung sampai bagian atas pintu dan ruang dalam, dan juga di luar dan di seluruh dinding bagian dalam dan bagian luar terukir gambar-gambar kerup dan pohon-pohon korma di antara 2 kerup sebatang pohon korma, dan masing-masing kerup itu mempunyai 2 muka. Dari sebelah yang satu muka manusia, dan dari sebelah yang lain muka singa yang menghadap ke pohon kurma itu. Dan begitulah dibuat di seluruh bait suci. Dari lantai sampai ke atas pintu terukir kerup-kerup dan pohon-pohon korma pada dinding. Tiang-tiang pintu dari ruang besar adalah 4 persegi, dan di hadapan tempat Maha Kudus ada sesuatu yang kelihatan menyerupai mezbah dari kayu, tingginya 3 hasta, panjangnya 2 hasta, dan lebarnya 2 hasta, sudut-sudutnya serta alasnya dan dindingnya dari kayu. Ia berkata kepadaku, inilah meja yang ada di hadirat Tuhan. Ruang besar mempunyai 2 daun pintu dan tempat Maha Kudus. Juga ke atas pintu terukir kerup-kerup dan pohon-pohon korma pada dinding. Tiang-tiang pintu dari ruang besar adalah 4 persegi, dan di hadapan tempat Maha Kudus ada sesuatu yang kelihatan menyerupai mezbah dari kayu, tingginya 3 hasta, panjangnya 2 hasta, dan lebarnya 2 hasta, sudut-sudutnya serta alasnya dan dindingnya dari kayu. Ia berkata kepadaku, inilah meja yang ada di hadirat Tuhan. Ruang besar mempunyai 2 daun pintu dan tempat Maha Kudus. Juga mempunyai 2 daun pintu. Pada pintu-pintu itu ada 2 daun pintu yang dapat berputar, 2 daun pintu pada pintu yang satu dan 2 daun pintu pada yang lain. Pada pintu-pintu ini juga, yaitu pintu-pintu ruang besar, terukir kerup-kerup dan pohon-pohon kurma, seperti pada dinding-dinding di muka balai bait suci itu, yaitu di luar ada tangga kayu pada kedua dinding samping. Dari balai itu ada jendela-jendela yang berbidai dan ukiran pohon-pohon kurma. Yeskiel pasalnya 42 dengan perikop. Shalom saudara Marlina, God bless itu. Yeskiel pasal 42 dengan perikop bilik-bilik untuk imam-imam. Lalu diiringinya aku ke pelataran luar bagian utara, dan dibawanya aku ke bilik-bilik sebelah utara yang berhadapan dengan lapangan tertutup dan berhadapan dengan bangunan yang di ujung barat. Panjang bangunan bilik-bilik itu di sebelah utara ialah 100 hasta, dan lebarnya 50 hasta, berhadapan dengan yang 20 hasta dari pelataran dalam, dan berhadapan dengan lantai batu yang terdapat di pelataran luar. Ada serambi yang berhadapan dan yang bertingkat 3. Di depan bilik-bilik itu ada gang menuju ke dalam yang lebarnya 10 hasta dan panjangnya 100 hasta, dan pintu-pintu masuknya adalah di sebelah utara. Bilik-bilik di tingkat atas adalah lebih kecil dari bilik-bilik di tingkat bawah, dan tingkat menengah dari bangunan itu
Oleh karena serambi-serambi itu memakan lebih banyak. Di depan bilik-bilik itu ada gang menuju ke dalam yang lebarnya 10 hasta dan panjangnya 100 hasta, dan pintu-pintu masuknya adalah di sebelah utara. Bilik-bilik di tingkat atas adalah lebih kecil dari bilik-bilik di tingkat bawah dan tingkat menengah dari bangunan itu. Oleh karena serambi-serambi itu memakan lebih banyak tempat dari bilik-bilik itu. Sebab bilik-bilik itu bertingkat 3 dan tidak mempunyai tiang-tiang seperti yang ada di pelataran luar. Itulah sebabnya bilik-bilik atas lebih kecil dari bilik-bilik bawah atau tengah. Di luar ada tembok yang sejajar dengan barisan bilik-bilik, berdekatan dengan pelataran luar, dan terdapat di hadapan bilik-bilik panjangnya 50 hasta. Sebab barisan bilik yang berbatasan dengan pelataran luar panjangnya adalah 50 hasta, tetapi barisan bilik yang berbatasan dengan bait suci panjangnya 100 hasta. Di bagian bawah bilik-bilik ini terdapat pintu masuk dari jurusan timur kalau orang dari pelataran luar ingin masuk ke dalamnya. Dan pintu itu terdapat pada pangkal tembok luar di sebelah selatan di hadapan lapangan tertutup itu, dan di hadapan bangunan yang di ujung barat ada juga bilik-bilik, dan di depannya ada gang. Bilik-bilik ini serupa dengan bilik-bilik yang di sebelah utara, panjangnya dan lebarnya pintu-pintu keluar dan lebarnya pintu-pintu keluar dan rancangannya seperti pintu-pintu masuk di sebelah utara. Begitulah pintu-pintu masuk bilik-bilik yang di sebelah selatan. Ada juga pintu pada pangkal jalan yang melintang di sisa tembok, yaitu pintu dari jurusan timur kalau orang ingin masuk ke dalam bilik-bilik. Lalu ia berkata kepadaku, bilik-bilik yang di utara dan bilik-bilik yang di selatan yang menghadap ke lapangan tertutup, itulah bilik-bilik kudus, di mana imam-imam yang mendekat kepada Tuhan memakan persembahan-persembahan maha kudus, korban sajian, korban penghapus dosa, dan lapangan tertutup. Itulah bilik-bilik kudus, di mana imam-imam yang mendekat kepada Tuhan memakan persembahan-persembahan maha kudus, korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Sebab tempat itu kudus. Kalau para imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak akan keluar ke lataran luar sebelum mereka menanggalkan pakaian mereka di sana yang dipakainya waktu menyelenggarakan kebaktian. Sebab pakaian-pakaian itu adalah kudus, mereka harus memakai pakaian yang lain, barulah mereka boleh datang ke tempat umat Tuhan. Yeskiel pasalnya 42 dengan perikop terbaru, ukuran-ukuran lingkungan bait suci, ayatnya yang ke-13, yang ke-16. Sesudah ia selesai dengan mengukur seluruh bangunan dalam itu, ia mengiring aku menuju pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, lalu mengukur sekeliling lingkungan bait suci itu. Ia mengukur sisi timur dengan tongkat pengukur 500 hasta menurut tongkat pengukur, lalu ia berputar dan mengukur sisi utara 500 hasta menurut tongkat pengukur. Ia berputar lagi ke sisi selatan dan pengukurnya 500 hasta menurut tongkat pengukur. Kemudian ia berputar ke sisi barat dan mengukurnya 500 hasta menurut tongkat pengukur. Keempat sisinya diukur sekeliling lingkungan itu ada tembok, panjangnya 500 hasta dan lebarnya 500 hasta untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Yeskiel pasalnya ke-43 dengan perikop Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaan. Ayatnya yang pertama. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu dan bumi bersinar.
karena kemuliaannya. Yang kelihatan kepadaku itu adalah yang menderu dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu, dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar. Maka aku sembah sujud, sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh, bait suci itu kemuliaan Tuhan. Lalu aku mendengar Dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu. Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku, dan Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka, dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Juga tidak dengan meletakkan ambang pintu mereka dekat ambang pintuku, atau mendirikan tiang-tiang pintu mereka dekat tiang-tiang pintuku, sehingga hanya dinding yang memisahkan aku dari mereka. Mereka menajiskan namaku yang kudus dengan perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Maka dari itu aku menghabiskan mereka ke dalam amarahku. Sekarang mereka akan menjauhkan ketidaksetiaan mereka dan mayat raja-raja mereka daripadaku, dan aku akan diam di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Maka engkau, hai anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini, agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka. Juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan rancangannya, dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, gambarlah bait suci itu bagian-bagiannya, pintu-pintu keluar dan pintu-pintu masuknya, dan seluruh bagannya. Beritahukanlah kepada mereka segala peraturannya dan hukumnya. Merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, gambarlah bait suci itu bagian-bagiannya, pintu-pintu keluar dan pintu-pintu masuknya, dan seluruh bagannya. Beritahukanlah kepada mereka segala peraturannya dan hukumnya, dan tuliskanlah itu di hadapan mereka, agar mereka melakukan dengan setia segala hukumnya dan peraturannya. Inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Yeskiel pasal 43, Yeskiel pasalnya yang ke-43 dengan perikop terbaru. Ukuran-ukuran mesbah dan pentahbisannya. Ayatnya yang ke-13. Inilah ukuran-ukuran mesbah itu dalam hasta, yaitu hasta yang setapak tangan, lebih panjang dari hasta biasa. Paritnya adalah 1 hasta dalamnya dan 1 hasta lebarnya, dan sekeliling parit itu ada tepi yang tingginya 1 jengkal. Dan inilah tinggi mesbah itu dari parit yang di dalam tanah sampai jalur keliling yang terbawah adalah 2 hasta, dan lebar jalur keliling itu adalah 1 hasta. Dari jalur keliling yang terbawah sampai jalur keliling yang di atas ada 4 hasta, dan lebar jalur keliling itu 1 hasta juga. Tempat perapian itu adalah 4 hasta tingginya, dan dari tempat perapian itu muncul ke atas 4 tanduk. Tempat perapian itu panjangnya 12 hasta dan lebarnya 12 hasta. Ya, jadi 4 persegi. Jalur yang mengelilingi perapian itu panjangnya 14 hasta dan lebarnya 14 hasta, jadi 4 persegi juga. Sekeliling mesbah itu ada parit yang 1 hasta lebarnya, dan sekeliling parit itu ada tepinya yang setengah hasta lebarnya. Tangga mesbah itu adalah sebelah timur. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, beginilah firman Tuhan Allah,
Beginilah peraturan mengenai mezbah yang di dalam tanah sampai jalur keliling yang terbawah adalah 2 hasta dan lebar jalur keliling itu adalah 1 hasta. Dari jalur keliling yang terbawah sampai jalur keliling yang di atas ada 4 hasta dan lebar jalur keliling itu 1 hasta juga. Tempat perapian itu adalah 4 hasta tingginya, dan dari tempat perapian itu muncul ke atas 4 tanduk. Tempat perapian itu panjangnya 12 hasta dan lebarnya 12 hasta. Ya, jadi 4 persegi. Jalur yang mengelilingi perapian itu panjangnya 14 hasta dan lebarnya 14 hasta, jadi 4 persegi juga. Sekeliling mezbah itu ada parit yang 1 hasta lebarnya, dan sekeliling parit itu ada tepinya yang setengah hasta lebarnya. Tangga mezbah itu adalah sebelah timur. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, beginilah firman Tuhan Allah, beginilah peraturan mengenai mezbah itu ketika sudah selesai dibuat dan hendak mempersembahkan korban bakaran di atasnya dan menyiramkan darah padanya. Berikanlah kepada imam-imam orang Lewi dari keturunan Zadok seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, sebab merekalah yang boleh mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan ambillah sedikit dari darah itu dan bubuhlah itu pada 4 tanduk mezbah itu dan pada 4 sudut jalur keliling itu dan pada tepinya sekeliling. Dengan demikian engkau menyucikan mezbah itu dan mengadakan perdamaian baginya. Ambillah lembu jantan untuk korban penghapus dosa itu, dan orang harus membakarnya di tempat yang sudah ditentukan sekitar bait suci di luar tempat kudus. Pada hari kedua engkau harus mempersembahkan seekor kambing jantan yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa, dan orang harus menyucikan mezbah itu seperti sudah disucikan dengan lembu jantan. Sesudah upacara penyucian itu engkau selesaikan, engkau harus mempersembahkan seekor lembu jantan muda yang tidak membawanya ke hadapan Tuhan, dan imam-imam harus menaburkan garam ke atasnya dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Selama 7 hari engkau harus mengolah setiap hari seekor kambing sebagai korban penghapus dosa. Harus diolah juga seekor lembu jantan muda dan domba jantan dari antara domba-domba yang tidak bercela. 7 hari lamanya mereka harus mengadakan perdamaian bagi mezbah itu, serta mentahirkannya, dan dengan demikian mentahbiskannya mezbah itu. Sesudah hari-hari itu terakhir, maka pada hari ke-8 dan seterusnya, imam-imam akan mengolah korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu di atas mezbah itu, dan aku akan berkenan kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yeskiel pasalnya ke-44 dengan perikop pintu gerbang timur yang tertutup. Ayatnya yang pertama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Hanya raja itu. Oleh karena ia, raja boleh duduk di sana makan santapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Yeskiel pasal 44 perikopnya yang terbaru, petunjuk-petunjuk mengenai kebaktian dan imam-imam. Ayatnya yang keempat. Lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Aku melihat, sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Maka aku sujud menyembah. Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah baik-baik. Lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang hendak kufirmankan kepadamu mengenai peraturan-peraturan rumah Tuhan dan tentang segala hukumnya. Dan perhatikanlah baik-baik siapa yang diperbolehkan masuk ke dalamnya dan siapa yang harus ditolak dan dari tempat kudus. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu dari tempat kudus,
Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya mau masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus, dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajibanmu terhadap aku di dalam tempat kudusku. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel, tetapi orang-orang Lewi yang menjauh daripadaku, waktu Israel sesat daripadaku mengikuti berhala-berhala mereka, akan menanggung hukumannya. Di dalam tempat kudusku merekalah yang mendapat tugas penjagaan di pintu-pintu gerbang bait suci dan tugas pelayanan di dalam bait suci. Merekalah yang menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan bagi bangsa itu, dan bertugas bagi bangsa itu untuk melayaninya. Oleh karena mereka telah melayani bangsa itu di hadapan berhala-berhala mereka, dan mereka bagi kaum Israel telah menjadi batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan. Oleh karena itu aku bersumpah mengenai mereka, demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa mereka akan menanggung hukumannya sendiri. Mereka tidak akan mendekati aku untuk melaksanakan tugas imam di hadapanku, ataupun mendekati segala barangku yang kudus atau persembahan-persembahan maha kudus. Mereka akan menanggung nodanya yang timbul karena perbuatan mereka yang keji. Aku menetapkan mereka untuk bertugas di bait suci dan melakukan segala pelayanan yang berhubungan dengan itu, dan melakukan segala sesuatu yang perlu di situ. Tetapi mengenai mereka akan menanggung nodanya yang timbul karena perbuatan mereka yang keji. Aku menetapkan mereka untuk bertugas di bait suci dan melakukan segala pelayanan yang berhubungan dengan itu, dan melakukan segala sesuatu yang perlu di situ. Tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Zadok yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku waktu orang Israel sesat daripadaku, merekalah yang akan mendekatkan kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku, untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Merekalah yang akan masuk ke dalam tempat kudusku dan yang akan mendekati mejaku untuk menyelenggarakan kebaktian, dan mereka akan menjalankan tugasnya terhadap aku. Maka kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang pelataran dalam, mereka harus mengenakan pakaian lenan. Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam, atau waktu menyelenggarakan kebaktian dalam bait suci. Mereka harus memakai destar lenan dan memakai celana lenan, tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Dan waktu mereka keluar ke pelataran luar menjumpai umat Tuhan itu, mereka harus meninggalkan pakaian mereka yang mereka pakai dalam menyelenggarakan kebaktian dan menyimpannya dalam bilik-bilik kudus. Kemudian mengenakan pakaian yang lain, supaya umat itu jangan menjadi kudus disebabkan kena kepada pakaian imam-imam itu. Rambut mereka tidak boleh dicukur atau dibiarkan tumbuh panjang, melainkan harus dipotong pendek. Imam-imam tidak boleh minum anggur kalau mereka hendak masuk dalam pelataran dalam. Janda atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, jangan mereka ambil menjadi istri, tetapi hanya seorang perawan dari keturunan kaum Israel atau seorang janda imam boleh mereka ambil.
Mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan keturunan kaum Israel atau seorang janda imam boleh mereka ambil. Mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir. Di dalam sesuatu perkara mereka harus bertindak sebagai hakim dan mereka harus menghakiminya menurut peraturan-peraturannya. Mereka harus berpegang pada hukum-hukumku dan ketetapan-ketetapanku pada hari-hari rayaku dan menguduskan hari-hari sabatku. Mereka tidak boleh melihat orang mati oleh karena dengan demikian mereka menjadi najis. Hanya dengan mayat bapaknya atau ibunya, anak lelaki atau perempuan, kakak adiknya laki-laki, kakak adiknya perempuan yang belum kawin, mereka boleh menajiskan dirinya. Sesudah pentahiran ia harus menghitung 7 hari, dan pada hari ia masuk lagi ke tempat kudus, ke pelataran dalam. Untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, ia harus mempersembahkan korban penghapus dosanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Mereka tidak mendapat bagian milik pusaka, sebab akulah milik pusakanya, dan janganlah berikan kepada mereka tanah milik di Israel, sebab akulah milik mereka. Persembahan korban penghapus dosa dan korban penebus salah merekalah yang harus memakannya, dan segala yang dikhususkan di tanah Israel adalah bagian mereka. Dan yang terbaik dari buah sulung apapun dan segala persembahan khusus dari apapun dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam, juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam, supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Segala burung atau binatang yang sudah mati atau yang menjadi sisa mangsa binatang buas janganlah dimakan oleh imam-imam. Yeskiel pasalnya ke-45 dengan perikop persembahan khusus bagi kota, bagian raja yang menjadi sisa mangsa binatang buas janganlah dimakan oleh imam-imam. Yeskiel pasalnya ke-45 dengan perikop persembahan khusus bagi kota, bagian raja. Ayatnya yang pertama, pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pusakamu dengan jalan mengundi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus itu, yang kudus bagi Tuhan. Panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Seluruh tanah yang di dalam batas ini adalah kudus. Dari tanah ini harus disediakan untuk tempat kudus suatu 4 persegi yang panjang dan lebarnya 500 hasta, dan sekelilingnya ada lapangan yang lebarnya 50 hasta. Dari daerah yang sudah diukur ini, ukurlah sebagian yang panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Disitulah letaknya tempat kudus, dan bagian ini adalah maha kudus. Ini adalah bangunan yang kudus dari tanah itu yang menjadi tempat bagi imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, yang datang mendekat untuk melayani Tuhan. Itulah tempat perumahan mereka dan menjadi daerah kudus untuk tempat kudus, yang 25.000 hasta panjangnya dan 10.000 hasta lebarnya, harus menjadi milik orang-orang Lewi yang mendapat tugas pelayanan dalam bait suci. Itulah kota-kotanya, tempat tinggal mereka. Sebagai milik kota harus engkau tentukan 5.000 hasta lebarnya dan 25.000 hasta panjangnya. Berbatasan dengan persembahan khusus yang kudus itu. Ini adalah bagian yang kudus dari tanah itu dan menjadi tempat bagi imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, yang datang mendekat untuk melayani Tuhan. Itulah tempat perumahan mereka.
dan menjadi ini adalah bagian yang kudus dari tanah itu dan menjadi tempat bagi imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus yang datang mendekat untuk melayani Tuhan. Itulah tempat perumahan mereka dan menjadi daerah khusus untuk tempat kudus yang 25.000 hasta panjangnya dan 10.000 hasta lebarnya harus menjadi milik orang-orang Lewi yang mendapat tugas pelayanan dalam bait suci. Itulah kota-kotanya, tempat tinggal mereka. Sebagai milik kota harus engkau tentukan 5.000 hasta lebarnya dan 25.000 hasta panjangnya, terdapat berbatasan dengan persembahan khusus yang kudus itu. Itulah untuk seluruh kaum Israel. Mengenai bagian raja itu haruslah terdapat di sebelah barat dan di sebelah timur dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu, dan harus berbatasan dengan kedua bagian itu. Yang di sebelah barat harus sampai ke perbatasan barat, dan yang di sebelah timur harus sampai ke perbatasan timur. Jadi panjangnya harus sama dengan panjang dari bagian suatu suku Israel, yaitu dari perbatasan barat sampai perbatasan timur negeri itu. Itulah yang menjadi miliknya di tanah Israel. Dan raja-raja Israel tidak lagi akan menindas umatku. Mereka akan menyerahkan negeri itu kepada kaum Israel menurut suku-suku mereka. Yeskiel pasal 45 dengan perikop terbaru, tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Ayatnya yang ke-9, beginilah firman Tuhan Allah. Cukupkanlah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betul lah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu satu shikal sepatutnya sama dengan 20 gera. 5 shikal ya 5 shikal, dan 10 shikal ya 10 shikal, dan 50 shikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan 1/6 eva dan sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan perdamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel, dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-harinya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada tiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan perdamaian bagi kaum Israel. Yeskiel pasal 45 dengan perikop terbaru, persembahan-persembahan dalam hari-hari raya. Ayatnya yang ke-18, beginilah firman Tuhan Allah. Pada bulan yang pertama, pada tanggal 1 bulan itu, ambillah seekor lembu jantan muda yang tidak bercela, dan sucikanlah tempat kudus itu. Imam harus mengambil sedikit dari darah korban penghapus dosa dan membubuhkannya pada tiang-tiang bait suci dan pada keempat sudut
jalur keliling yang ada pada mezbah dan pada membubuhkannya pada tiang-tiang bait suci, dan pada keempat sudut jalur keliling yang ada pada mezbah dan pada tiang-tiang pintu gerbang pelataran dalam. Demikianlah engkau harus berbuat pada hari pertama bulan yang ketujuh demi orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja dan tanpa diketahui. Dengan demikian engkau mengadakan pendamaian bagi bait suci. Pada bulan pertama pada tanggal 14 bulan itu haruslah kamu merayakan hari raya Paskah, dan selama 7 hari kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari itu raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Selama 7 hari raya itu ia harus mengolah korban bakaran bagi Tuhan. Tiap hari 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan yang tidak bercela. Dan untuk korban penghapus dosa tiap hari seekor kambing jantan. Sebagai korban sajian ia harus mengolah 1 eva tepung dengan seekor lembu dan 1 eva tepung dengan seekor domba jantan dan minyak 1 bin untuk 1 eva. Pada bulan ke-7 pada tanggal 15 bulan itu, yaitu pada hari raya, ia harus mengolah seperti ini selama 7 hari, korban penghapus dosa, korban bakaran, korban sajian, dan minyak. Yeskiel pasal 46. Beginilah firman Tuhan Allah. Pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur haruslah tertutup selama 6 hari kerja. Tetapi pada hari Sabat supaya dibuka, pada hari bulan baru juga supaya dibuka. Raja itu akan masuk dari luar melalui balai gerbang dan akan berdiri dekat tiang pintu gerbang itu. Sementara itu imam-imam akan mengolah korban bakaran dan korban keselamatan raja itu, dan ia akan sujud menyembah di ambang pintu gerbang itu. Lalu keluar lagi, dan pintu gerbang itu tidak boleh ditutup sampai petang hari. Penduduk negeri juga harus turut sujud menyembah di hadapan Tuhan di pintu gerbang itu pada hari Sabat dan hari bulan baru. Korban bakaran yang harus pintu gerbang itu tidak boleh ditutup sampai petang hari. Penduduk negeri juga harus turut sujud menyembah di hadapan Tuhan di pintu gerbang itu pada hari Sabat dan hari bulan baru. Korban bakaran yang harus dipersembahkan raja itu kepada Tuhan pada hari Sabat ialah 6 ekor domba yang tidak bercela dan seekor domba jantan yang tidak bercela. Korban sajian dari domba jantan haruslah diolah dengan 1 eva tepung, tetapi korban sajian dari domba-domba yang lain tergantung pada kemampuannya, serta minyak 1 hin untuk 1 eva. Pada bulan baru harus dipersembahkan seekor lembu jantan muda yang tiada bercela, serta 6 ekor domba dan seekor domba jantan yang tiada bercela. Sebagai korban sajian ia harus mengolah 1 eva tepung dengan seekor lembu dan 1 eva tepung dengan seekor domba jantan. Tetapi korban sajian dari domba-domba lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak 1 bin untuk 1 eva. Kalau raja hendak masuk ke dalam, ia harus masuk melalui balai gerbang dan keluar dari situ juga. Tetapi kalau penduduk negeri pada perayaan-perayaan yang tetap berkumpul di hadapan Tuhan, dan yang masuk melalui pintu gerbang antara untuk turut sujud menyembah, biarlah mereka keluar melalui pintu gerbang selatan. Melalui pintu gerbang selatan, dan yang masuk melalui pintu gerbang selatan biarlah keluar melalui pintu gerbang utara. Janganlah seorang kembali melalui pintu gerbang kemasukannya, tetapi masing-masing harus keluar dari pintu gerbang yang di depannya. Mengenai raja itu, ia akan masuk bersama-sama mereka dan keluar bersama-sama mereka. Pada hari-hari raya dan perayaan-perayaan yang tetap harus ada korban sajian, yaitu 1 eva tepung diolah dengan seekor lembu jantan dan 1 eva tepung diolah dengan seekor domba jantan. Tetapi korban sajian dari domba-domba yang lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak 1 hin untuk 1 eva.
Kalau raja mengolah korban bakaran sukarela atau korban keselamatan sukarela bagi Kalau raja mengolah korban bakaran sukarela atau korban keselamatan sukarela bagi Tuhan, maka orang harus membukakan pintu gerbang sebelah timur untuk dia, dan ia akan mempersembahkan korban bakarannya dan korban keselamatannya itu seperti ia perbuat pada hari Sabat. Kemudian ia keluar, dan sudah ia keluar pintu gerbang harus ditutup. Shalom Kak Enjo. Tiap hari ia harus mengolah domba yang berumur 1 tahun dan yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Setiap pagi ia harus melakukan itu. Di samping itu, setiap pagi ia harus mempersembahkan korban sajian. 1/6 eva tepung dengan minyak sepertiga hin untuk mencampur tepung yang terbaik itu. Itulah korban sajian bagi Tuhan, dan ketetapan itu tetap selama-lamanya. Demikianlah mereka harus mempersembahkan domba dan korban sajian dan minyak setiap pagi sebagai korban bakaran yang tetap. Beginilah firman Tuhan Allah: kalau raja itu memberi sesuatu pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang anaknya, seorang anaknya, maka itu menjadi kepunyaan anaknya, dan milik ini menjadi pusaka mereka. Kalau ia memberikan pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang hambanya, maka itu menjadi kepunyaan sampai tahun kebebasan, lalu harus kembali kepada raja itu. Hanya anak-anak raja itu boleh mewarisi milik pusakanya, dan janganlah raja itu mengambil sesuatu dari milik pusaka rakyat, sehingga mereka terdesak dari miliknya. Hanya dari miliknya boleh ia mewariskan kepada anak-anaknya, supaya jangan seorang pun dari umatku, sehingga mereka terdesak dari miliknya. Hanya dari miliknya boleh ia mewariskan kepada anak-anaknya, supaya jangan seorang pun dari umatku didesak dari miliknya. Yeskiel pasal 46 dengan perikop terbaru, tempat memasak korban-korban, ayatnya yang ke-19. Lalu dibawanya aku melalui pintu masuk yang di samping pintu gerbang ke bilik-bilik untuk para imam yang di sebelah utara tempat kudus. Dan sungguh di sana di bagian barat sekali ada suatu tempat. Ia berkata kepadaku, disinilah tempatnya imam-imam memasak korban penebus salah dan korban penghapus dosa dan membakar korban sajian, dan mereka tidak boleh membawanya ke pelataran luar, supaya dengan demikian mereka jangan menguduskan umat Tuhan. Salam Kak CH. Kemudian diiringnya aku ke pelataran luar dan membiarkan aku pergi ke tempat sudut pelataran itu. Sungguh di tiap sudut pelataran itu ada lagi pelataran. Pada keempat sudut pelataran itu ada pelataran-pelataran kecil, 40 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya. Keempatnya sama ukurannya, mengelilingi keempat pelataran kecil itu. Ada tembok batu, dan di bagian bawah tembok-tembok batu itu sekelilingnya diperbuat tempat-tempat memasak. Ia berkata kepadaku, inilah dapur tempat memasak, di mana petugas-petugas bait suci memasak korban sembelihan umat Tuhan. Yeskiel pasal 47 dengan perikop sungai yang keluar dari bait suci. Ayatnya yang pertama, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara
dan di bawahnya juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu. Sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusul tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Yeskiel pasal 47 dengan perikop terbaru, batas-batas tanah Israel, ayatnya yang ke-13. Beginilah firman Tuhan Allah, inilah batas-batas tanah yang kamu harus bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara kedua belah suku Israel. Yusuf mendapat 2 bagian. Tanah itu harus kamu bagi rata, yaitu tanah yang dengan sumpah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. Dan dengan demikian tanah ini menjadi milik pusakamu. Inilah perbatasan tanah itu di sebelah utara, dari Laut Besar terus ke Hetlon, sampai jalan masuk ke Hamat, dan terus ke Zedad, Berota, Sibraim yang terletak di antara daerah kota Damsyik, dan daerah kota Hamat terus ke Hazar Enom yang di daerah kota Hauran. Demikianlah perbatasannya, itu mulai dari laut sampai ke Hazar Enon, sehingga daerah kota Damsyik dan juga daerah kota Hamat terletak di sebelah utaranya, itulah sebelah utara. Di sebelah timur mulai dari Hajar Enon yang terletak di antara Hauran dan Damsyik. Sungai Yordan menjadi perbatasan di antara Gilead dan tanah Israel. Terus ke laut timur sampai ke Tamar, itulah sebelah timur. Di sebelah selatan perbatasan mulai dari Tamar sampai mata air Meri. Demikianlah perbatasannya. Itu mulai dari laut sampai ke Hazar Enon. Sehingga daerah kota Damsyik dan juga daerah kota Hamat terletak di sebelah
utaranya itulah sebelah utara. Di sebelah timur mulai dari Hajar Enon yang terletak di antara Hauran dan Damsyik. Sungai Yordan menjadi perbatasan di antara Gilead dan tanah Israel. Terus ke laut timur sampai ke Tamar, itulah sebelah timur. Di sebelah selatan perbatasan mulai dari Tamar sampai mata air Meriba dekat Kadesi, terus ke sungai Mesir, terus ke laut besar, itulah di sebelah selatan perbatasan dengan tanah Negeb. Di sebelah barat laut besar merupakan perbatasan sampai tempat jalan masuk ke Hamat, itulah sebelah barat. Yeskiel pasal 47 dengan perikop terbarunya pembagian tanah Israel. Ayatnya yang ke-21. Tanah inilah kamu harus bagi-bagi di antara kamu menurut suku-suku Israel. Dan kamu harus membagi-baginya menjadi milik pusaka di antara kamu dan di antara orang-orang asing yang tinggal di antara kamu, yang melahirkan anak di tengah-tengahmu, dan mereka harus kamu anggap sama seperti orang Israel asli. Bersama-sama kamu mereka harus mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Jadi kalau di tengah-tengah sesuatu suku ada tinggal orang asing, disitulah kamu berikan milik pusakanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yeskiel pasal 48. Inilah nama suku-suku itu yang paling utara dari laut terus ke Hetlon, ke jalan masuk ke Hamat, Hazar Enom, sehingga daerah kota Damsyik yang berdekatan dengan Hamat terletak di sebelah utaranya. Dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian dan berbatasan dengan wilayah Dan. Dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Asyer. Berbatasan dengan wilayah Asyer dari perbatasan sebelah timur, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Asyer. Berbatasan dengan wilayah Asyer dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Naftali. Berbatasan dengan wilayah Naftali dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Manasye. Berbatasan dengan wilayah Manasye dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Efraim. Berbatasan sebelah timur sampai dari perbatasan sebelah timur berbatasan dengan wilayah Efraim dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Ruben. Berbatasan dengan wilayah Ruben dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Yehuda. Berbatasan dengan wilayah Yehuda dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat persembahan khusus yang harus kamu khususkan, yaitu 25.000 hasta lebarnya dan panjangnya sama dengan panjang satu bagian, yaitu dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, dan di tengah-tengahnya terdapat tempat kudus. Bagian persembahan khusus yang harus kamu khususkan bagi Tuhan, panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Dan bagi orang-orang inilah persembahan khusus yang kudus itu. Bagian imam-imam ialah panjangnya di antara dan di utara dan selatan 25.000 hasta, dan lebarnya di timur dan di barat 10.000 hasta. Dan di tengah-tengahnya lah terletak tempat kudus Tuhan. Inilah bagian imam-imam yang sudah dikudus, timur dan di barat 10.000 hasta. Dan di tengah-tengahnya lah terletak tempat kudus Tuhan. Inilah bagian imam-imam yang sudah dikuduskan.
yaitu Bani Zadok yang memelihara kewajibannya terhadap aku dan yang tidak turut sesat dalam kesesatan orang Israel. Seperti orang-orang Lewi, ini adalah bagian khusus bagi mereka dari tanah yang sudah dikhususkan, suatu hal yang maha kudus, berbatasan dengan bagian orang-orang Lewi. Bagian orang-orang Lewi ialah sejajar dengan wilayah imam-imam, panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Jadi seluruhnya ialah panjang 25.000 hasta dan lebar 20.000 hasta. Mereka tidak boleh menjual sedikit pun dari situ atau menukarnya, dan mereka tidak boleh mewariskan yang terbaik. Mereka tidak boleh menjual sedikit pun dari situ atau menukarnya, dan mereka tidak boleh mewariskan yang terbaik dari negeri itu kepada orang lain, sebab itu kudus bagi Tuhan. Yang tertinggal dari lebarnya, yaitu 5.000 hasta lagi, yang berbatasan dengan yang 25.000 hasta, itu adalah tidak kudus. Tetapi itu untuk keperluan kota sebagai tempat tinggal dan tanah perladangan, dan ukurannya adalah begini: sebelah utara dan selatan 4.500 hasta, sebelah timur dan barat juga 4.500 hasta. Sekeliling kota itu ada tanah lapang di sebelah utara dan selatan 250 hasta, serta di sebelah timur dan barat 250 hasta juga. Yang tertinggal dari panjangnya yang sejajar dengan persembahan khusus yang kudus itu adalah 10.000 hasta di sebelah timur dan 10.000 hasta di sebelah barat. Dan hasil keliling kota itu ada tanah lapang di sebelah utara dan selatan 250 hasta, serta di sebelah timur dan barat 250 hasta juga. Yang tertinggal dari panjangnya yang sejajar dengan persembahan khusus yang kudus itu adalah 10.000 hasta di sebelah timur dan 10.000 hasta di sebelah barat. Dan hasilnya ialah menjadi makanan untuk pekerja-pekerja di kota itu. Pekerja-pekerja ini yang datang dari semua suku Israel akan mengerjakannya. Seluruh persembahan khusus itu adalah 25.000 hasta kali 25.000 hasta. Dalam bentuk 4 persegi kamu harus mengkhususkan persembahan khusus yang kudus itu bersama milik kota itu. Selebihnya adalah milik raja, yaitu di sebelah timur dari barat dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu, dan berbatasan dengan yang 25.000 hasta itu ke timur sampai di perbatasan timur, dan ke barat sampai di perbatasan barat, dan sejajar dengan bagian suku-suku lain adalah untuk raja. Di tengah-tengah bagian itu adalah persembahan khusus yang kudus. Proteksi anti bau apes dan keringat, bersih tuntas, wangi tahan lama. Di tengah bagian itu adalah persembahan khusus yang kudus dan bait suci, terkecuali milik orang-orang Lewi dan milik kota itu yang terletak di tengah-tengah kepunyaan raja itu. Maka yang diapit oleh wilayah Yehuda dan Benyamin adalah bagi raja. Mengenai suku-suku yang lain dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Benyamin. Berbatasan dengan wilayah Benyamin dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Simeon. Berbatasan dengan wilayah Simeon dari perbatasan sebelah timur sampai suku-suku yang lain dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Benyamin.
berbatasan dengan wilayah Benyamin dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Simeon. Berbatasan dengan wilayah Simeon dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Isakar. Berbatasan dengan wilayah Isakar dan perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Zebulon. Berbatasan dengan wilayah Zebulon dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Gad. Perbatasan wilayah Gad di sebelah selatan ialah dari Tamar sampai mata air Meribah dekat Kadesi, terus ke sungai Mesir, terus ke laut besar. Inilah negeri yang harus kamu bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara suku-suku Israel, dan itulah bagian-bagian mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yeskiel pasal 48 dengan perikop terbaru, kota yang kudus. Ayatnya yang ke-30. Inilah pintu-pintu keluar kota itu di sisi sebelah utara yang ukurannya adalah 4.500 hasta. Terdapat 3 pintu gerbang, yaitu pintu gerbang Ruben, pintu gerbang Yehuda, dan pintu gerbang Lewi. Sebab pintu-pintu gerbang kota itu disebut menurut nama suku-suku Israel. Di sisi sebelah timur yang ukurannya 4.500 hasta terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin, 2 pintu gerbang Dan. Di sisi sebelah selatan yang ukurannya 4.500 hasta terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Simeon, pintu gerbang Isakar, dan pintu gerbang Zebulon. Di sisi sebelah barat yang ukurannya 4.500 hasta terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Gad, pintu gerbang Asher, dan Isakar, dan pintu gerbang Zebulon. Di sisi sebelah barat yang ukurannya 4.500 hasta terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Gad, pintu gerbang Asher, dan pintu gerbang Naftali. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan hari ini ya, terbacakan di kitabnya Yeskiel pasalnya 41 sampai dengan 48. Haleluya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita biasa putarkan ini dulu ya, lagu dari Arab, worship dari Arab. Salam Kak Justice. Makasih. Jadi kitab Yeskiel itu ya teman-teman, memang banyak hal-hal seperti yang diperkatakan tentang bangunan-bangunan, tetapi memang itu dibutuhkan pada masa sekarang ya, karena itu adalah sejarah dan juga keturunan dari suku-suku di Israel itu juga sangat dibutuhkan. Makanya di Alkitab semuanya tertulis jelas. Jadi kita tidak usah mencari referensi dari mana-mana ya, sudah ada di Alkitab ya. Gitu, luar biasa sekali lah Alkitab, luar biasa sekali teman-teman ya. Dan juga kenapa harus diperinci seperti itu? Di situ ada firman Tuhan juga, dan memang menyatakan bahwa Allah yang benar adalah Allah Israel ya, Allah kita, Allahnya kita pengikut Kristus, yaitu Tuhan Yesus di perjanjian baru, Allah kita, dan sebelum berinkarnasi adalah Yahweh Elohim ya, haleluya, berkuasa, namanya besar, sungguh besar ya teman-teman, dahsyat, dan telah menganugerahkan kepada kita kasih karunia keselamatan. Bila teman-teman membaca dari perjanjian lama itu ngeri-ngeri sedap teman-teman, bagaimana Tuhan murkanya ya karena Israel begitu tegar tengkuk, tetapi Tuhan Maha Kasih yang menyatakan dirinya di perjanjian baru itu, yaitu pintu gerbang Gad, pintu gerbang Asher, dan pintu gerbang Naftali. Jadi keliling kota itu adalah 18.000
hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan hari ini ya, terbacakan di kitabnya Yeskiel pasalnya 41 sampai dengan 48. Haleluya, terpujilah